Gosip adalah fakta yang tertunda. Kalau kemarin momen ulang tahun Aziza Salsa dapat kejutan spesial dari Nadif Zahiruddin masih bikin penasaran. Fakta baru part 2 kembali bikin ramai jejaring media sosial. Zize main padel ditemani Nadif Zahiruddin. Sebuah kamera diam-diam berhasil merekam momen ketika keduanya tengah asik bercanda. Terang saja, keduanya makin santer dibicarakan memang punya hubungan spesial. Padahal belum juga 2 bulan sandang gelar janda, Zize gercep gandeng orang baru. Atau jangan-jangan Nadif juga sudah dikenalkan dengan keluarga Zize? Bro, tadi dulu lagi ada orang brand sebentar ya bro. Mohon permisi ya. Maaf ya kak. Bahagia makin bahagia. Mohon permisi ya kak. Makin bahagia nggak sih sekarang Kak Jija? Mungkin hidupnya seperti apa sih Kak Jija? Apalagi udah sama Nadif Pak. udah cukup Sejak keduanya dikabarkan dekat, komentar netizen pun tak pernah reda. Disebut-sebut ulang tahun bahkan main padel bareng, satu dari sekian momen keduanya sering menghabiskan waktu bersama. Seperti video yang juga tersebar ketika Zize dan Nadif dinner. Gak cuma itu, sebuah chat juga tersebar bahwa Zize sempat beberapa kali mengunjungi apartemen Nadif. Meski belum terkonfirmasi kebenarannya, ini jadi bukti bahwa Zize benar-benar telah move on. Move on setelah ketok palu, atau jangan-jangan keduanya sudah punya dekat sebelum Zize resmi sandang status janda? Kita doain yang terbaik ya. Terima kasih. Sidang cerai Eza Gionino dan Meiza Aulia kembali digelar di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor. Eza dan Meiza kompak tidak hadir di persidangan dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya masing-masing. Namun dalam persidangan kemarin, Eza menyanggupi untuk memberikan nafkah setiap bulannya senilai 25 juta rupiah. Kita kan udah sepakat ya di ruang mediator nafkahnya, makanya hakim memerintahkan kita untuk memasukkan hasil mediasi di gugatan. Seperti itu. Nafkah untuk 3 orang ya, itu udah ada 25 juta. Perbaikannya adalah karena kan kemarin kita sudah mediasi ya, Nah, lalu majelis meminta apa daripada hasil mediasi tersebut dimasukkan ke dalam gugatan untuk diperbaiki. Pastinya ada terkait dengan kesepakatan hak asuh anak, lalu yang kedua parenting, yang ketiga tentang terkait dengan nafkah dan lain sebagainya. Kemarin ya, saya akuin saya sempat down ya, saya sempat terpuruk sekali. Tapi dengan adanya lingkungan yang positif gitu ya, itu yang membangun saya sampai ya saya merasa saya tetap harus bekerja, saya harus mengingat juga bahwa saya punya istri, saya punya anak-anak gitu. Saya harus bangun, saya harus bangkit ya, gitu. Saya nggak bisa dalam keterpurukan terus-menerus. Walaupun saya menjalaninya pasti akan sangat berat untuk saya. Tapi saya harus lawan itu semua. Gitu. Saya harus bangkit. Saya harus tetap beraktivitas. Saya tetap harus bekerja untuk mereka. Tak hanya itu, meski hingga kini Eza masih sangat berharap rujuk dengan Meiza, namun Eza sudah merencanakan untuk membelikan rumah untuk anak-anaknya. Hal itu dilakukan supaya jika memang akhirnya Eza dan Meiza berujung cerai, Eza tetap bisa leluasa bertemu dengan anak-anaknya di rumah yang ia belikan. Kita duduk berdua, kita mediasi gitu. Kita komunikasi ini jangan ada ego, jangan ada gengsi ya gitu. Tolong dibuang dulu jauh-jauh. Kita bicara demi anak gitu. Dan alhamdulillahnya kita komunikasi sangat-sangat baik gitu. Sangat-sangat baik ya gitu. Udah dibantu. Pihak Eza berharap di persidangan akan terus berlanjut sampai di akhir karena masih ingin mengusahakan untuk rujuk dan masih mencintai istrinya, meski istrinya sampai saat ini masih kekeh untuk bercerai dan hak asuh anak jatuh kepada istrinya karena semua anaknya masih di bawah umur. Kita ngobrol banyak ya gitu tentang saya sebagai suami, saya sebagai seorang ayah. Oke maaf, saya sebagai seorang ayah, saya kan bertanggung jawab untuk anak-anak saya. Dan kemarin akhirnya dibantu Cici ya gitu, dibantu kakaknya Eca gitu. Yuk gitu, kita bedah yuk gitu. Kebutuhan anak-anak itu apa aja dan lain-lainnya seperti apa. Dan dari saya pribadi juga, ini Mas Raka juga tahu ya mungkinnya nanti bisa disampaikan bahwasanya nanti saya akan memberikan papan juga untuk Eca dan anak-anak ke depannya.
Ayu Hairun Nurisa, ex orang kepercayaan Ashanti dan Anang Hermansyah, akhirnya masuk bui. Ayu menginap di Hotel Prodeo selama 20 hari untuk proses pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus dugaan penggelapan dana perusahaan nyaris 2 miliar rupiah. Karena kelakuan anaknya, orang tua Ayu kena imbas. Suci Daryati dan Atmaji harus menjalani pemeriksaan. Sebagai orang tua, tentu saja Suci dan Atmaji akan membela anaknya. Meski sudah jelas jika semua bukti-bukti yang dilayangkan Ashanti sudah jelas. Bahkan kabarnya demi Ayu, orang tuanya siap pasang badan agar Ayu tak dipenjara. Lantas benarkah orang tua Ayu terkejut jika putri yang dianggap sebagai tulang punggung keluarga itu telah menggelapkan uang perusahaan milik Ashanti? Saya malah kaget, nggak tahu mas. Saya malah kaget. Waktu kita mediasi sama Ashanti kan dibilang nilai sekian, saya kaget, saya nangis. Ya yang jelas orang tua pasti akan ngebelain anaknya ya, tapi aku juga nggak mau komen di situ karena aku juga belum lihat apa yang orang tuanya bicarakan. Yang jelas ya biarkan kuasa hukum aku yang mengawal kasus ini kan. Cukup mengejutkan adalah uang yang diduga ditilep Ayu kabarnya dibuat foya-foya bersama suami dan juga mertuanya. Dan yang cukup miris, ketika mertua dimanjakan dengan limpahan uang yang diduga lewat jalur non-halal, orang tua sendiri justru disia-siakan. Bahkan selama Ayu bekerja dengan Ashanti, orang tua Ayu hanya diberi jatah bulanan sebesar 500 hingga 700 ribu rupiah. Melihat kelakuan putrinya itu, Atmaji tampak kecewa sambil menahan amarah hingga tak kuasa meneteskan air mata. Segera proses penyelidikan ini terkait. Yang jelas itu dipakai foya-foya sama suaminya. Jadi kebutuhan suaminya dicukupi sama Ayu, sama keluarganya semua. Diajak makan, diajak ulang tahun ibunya aja, diajak ke puncak. Dua malam itu. Rencana sih dari Ya kita mengharapkan anak kita bisa bebas gitu loh. ada 18 pertanyaan. Biar menjadi urusan keluarga mereka, karena balik lagi aku di sini nggak mau berkomentar yang bukan di luar kuasa aku ya gitu. Intinya cuma yang hal lucu buat aku adalah memang kita itu akan berkumpul dengan orang yang di lingkungan yang akan sama-sama kita gitu. Lantas benarkah sejak terlilit kasus penggelapan dan akhirnya harus dipenjara, Ayu ditinggalkan oleh suaminya? Lantas seperti apa tanggapan Ashanti ketika mantan orang kepercayaannya kini sudah meringkuk di penjara? Benarkah Ashanti lega meski sebelumnya ia sempat dilanda stres? Aku stresnya tuh pertama cuma ya uangku hilang satu, kedua orang yang kita percaya udah lama kerja walaupun gak selamanya megang uang ya, dia selamanya dari packing apa, tapi kan kita punya kedekatan ya itu, dan aku bingungnya kita menyelamatkan dia supaya anaknya gak melihat jejak digital ini, dia sendiri yang membongkarnya gitu. Barusan September. Sejak kejadian ya kejadian ini belum ada. Kita nggak tahu bertengkar, sebenarnya Ayu keluar dari rumah. Enggak pernah anak saya cerita, untuk keluarganya enggak pernah. Masalah ini aja ya? Ya. Karena ini terus kemudian mereka agak mulai komunikasi. Mulai renggang. Ya. Sudah ada kabar ya Bu Kar sudah bisa. Kemungkinan juga kita enggak tahu ya. Tanyakan saja sama Andika aja ya.